Seperti ball joint, terus T-rod, itu kan yang murah Om. Itu berapaan itu paling? Itu ya 100 ribuan paling. CV joint. Kita bilangnya Asroda. Oh, 300.000. Ya. Yang mau ke drive shaft gitu. Betul. Misal dari kayak long terat itu harga di bawah 200, antara 120 225. Jerman ya, Om. Jerman, filter bensin. Ya. Mobil apa? Blazer. Berapa duit? 70 ribuan. Kalau kayak overhaul di sini ada Ini ada Matic. overhaul. Ini overhaul Matic. Overhaul Matic, Om. Itu bawaannya juga kayak kompresor mahal nggak? Kalau kompresor untuk spin itu diangkat Kalau misalnya turun mesin, overhaul nih, habis berapa sih untuk Captiva baik bensin, diesel? Kayak spin gini nih, sering nggak sih masalah AC? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, ini Mas Ban lagi ada di Kalimalang. Ini adalah jalan yang hampir setiap hari Mas Ban lewat sini. Nah, sebenarnya ada yang menarik di sini. Jadi di sini ini ada bengkel yang kalau lihat teman-teman, ini bengkelnya ini biasanya lebih ramai lagi. Dan semuanya ini adalah mobil Amerika. Ini kayak ada, lihat Chevrolet banyak banget. Jadi ini kita lagi main ke bengkel spesialis Chevrolet, dimana kan yang namanya mobil-mobil Chevrolet, atau bisa teman-teman lihat ini ada Blazer, Opel Blazer. Itu adalah mobil-mobil yang kalau kita lihat di pasar used car, itu harganya udah menggiurkan banget. Captiva aja pasaran bisa di bawah 100 juta. Sebenarnya itu adalah mobil yang enak banget dipakai. Tapi kenapa mobil itu harga jualnya itu bisa dibilang cukup jatuh ya? Apa karena memang mobilnya itu gampang rusak, spare partnya mahal, atau memang biaya perawatannya yang rumit? Bos, sekarang kita langsung aja main ke sini. Captiva kita mau nyari tahu. Paling tua 2007 ya. Mobil yang Nah, ini Mas Panji. Halo Mas Panji. Ya, Mas. Ini kita lagi main ke bengkelnya nih, nggak apa-apa ya? Ya, silakan main. Ini spesialis semuanya Chevrolet. Chevrolet semua, Mas. Oke, memang yang servis di sini spesialis Chevrolet. Ya, karena kita memang basicnya di Chevrolet, jadi mobil Chevrolet aja yang kita terima di sini. Oke, ini Chevrolet semua. Ini udah kayak bengkel komunitas ini ya? Ya, ada sebagian komunitas dari Captiva, Spin juga kadang di sini. Oke, ini alamatnya di mana nih Mas? Kita di Jalan Inspeksi Kalimalang nomor 33, masuknya Jakarta Timur. Masuknya Jakarta Timur ya? Perbatasan antara Bekasi dan Jakarta Timur. Ini perbatasannya kan di sini ya? Benar. Ini perbatasannya, pokoknya di bawah flyover tol Becakayu. Deket Pasar Sumber Arta. Deket Pasar Sumber Arta. Mas, saya mau nanya nih Mas. Ya kan, nih kalau saya lihat di marketplace, ya kan, di iklan mobil ya, terutama. Ini kayak ini kan nih Captiva ya? Captiva. Nah, kayak ini Captiva, di belakang saya ini juga ada Captiva, ya kan. Kalau kita lihat kan Captiva itu harganya itu terjangkau banget. Bisa di bawah 100 juta. Ya. Bahkan ada yang jual mungkin di 70 juta. Ya, untuk tahun yang nggak begitu tua, nggak jauh dari 2010. Benar kan? Benar. Sementara ini adalah mobil yang sebenarnya guys enak banget dipakai loh. Ini kenapa sih? Sebenarnya ini mobil ini rewel atau seperti apa gitu Mas? Sebetulnya mobil ini nggak rewel, Mas. Kadang kita yang rewel itu takut karena salah. Yang pertama salah penanganan. Salah diagnostik. Ya. Begitu biasanya kan? memang perlu penanganan khusus. Karena Chevrolet itu beda sih, kita bilangnya beda. Jadi dibilang lebih ribet memang iya. Jadi harus ada pengalaman khusus untuk itu. Yang bisa nanganin mobil Chevrolet itu sendiri. Ya benar. Karena yang kita lakukan sekarang, dulunya kita ada bengkel di resmi di Sun Motor Kalimalang. Oke.
kemudian tutup, sekarang jadi Mitsubishi. Terus kita pindah tempat di sini. Jadi buka sendiri. Jadi ini yang ngerjain di sini memang spesialis teknisi dari Chevrolet Auto Race tadinya ya. Sekarang buka bengkel sendiri. Ya. Luar biasa. Sebenarnya ini kayak ini diesel ya? Diesel. Nah, kayak diesel. Rata-rata penyakitnya apa sih kalau untuk kalau diesel umumnya ini Mas, kalau dia dari tahun kita kilometer itu timing chain. Oh, timing chain. Itu mah udah pasti. Udah pasti karena diesel memang karena rantai ya, kita tahu sendiri pasti akan mekar dan lain-lain. Terus yang kedua, biasanya kalau dia agak yang lebih muda, ini kan yang NFL. Yang facelift, yang non facelift. Kita bilangnya ada NFL dan FL. Facelift untuk FL, NFL untuk yang non facelift, yang lampunya masih lebih lebar kayak ini ya. Ini NFL, non facelift. Kalau ini biasanya dia dimulai dari 2007 kali paling tua 2007. Iya, paling tua. Sebetulnya yang justru oke bandel itu yang tua. Karena dia bisa makan solar subsidi. Oke. Dia bisa masih bisa. Yang tadi dibilang tuh injektornya. Ya, Injektornya masih aman. Sama kayak Innova ya? Ya, dia karena ya pada tahun itu kan kita belum ada biosolar dan lain-lain. Jadi masih bisa lah pakai solar subsidi. Solar yang subsidi lah ya, solar murah lah nih. Solar murah. Nah, benar, masih bisa. Jadi lebih bandel dan murah. Lebih murah. Terjangkau istilahnya, bukan murah sih, lebih terjangkau. Ini harganya bener nih, saya pernah lihat itu cuma 80, murah banget, 90 juta. Ini kayak ini lagi servis apa nih? Kalau ini alternator bermasalah, kita ganti baru. Oh, mahal nggak alternatornya? Oke, buat teman-teman yang lagi mau cari mobil used car, ini Mas Ban lagi lihat-lihat mobil used car di sini di karsam.id. Jadi mobil-mobil yang used car yang ada di sini itu banyak banget, guys. Ada ratusan unit dan ada di beberapa kota, bukan cuma di Jabodetabek, di beberapa kota kayak di Malang, di Bandung, dan kota-kota besar lainnya juga ada. Itu stoknya banyak banget. Jadi mobil-mobil di Karsam ini sudah dilakukan inspeksi pengecekan di 175 titik oleh tenaga inspektor yang profesional. Jadi mobil-mobil yang dijual di sini udah tersaring sebegitu ketat. Dan kalau teman-teman juga beli mobil di Karsam itu mendapatkan garansi 1 tahun untuk mesin, AC, dan transmisi. Yang mana kan yang namanya mobil second biasanya kan isunya itu di mesin, ya kan, takutnya mesinnya bermasalah, takutnya AC-nya bermasalah, apalagi untuk mobil-mobil matic, takutnya transmisinya bermasalah. Itu digaransi selama 1 tahun, dan mobil-mobil di Karsam juga bebas banjir dan bebas kecelakaan besar. Jadi kalau teman-teman mau cari mobil second ya, mobil bekas berkualitas, nggak perlu pusing, nggak usah keliling-keliling, tinggal cek aja link yang ada di deskripsi. Itu banyak banget pilihannya dari mobil-mobil di bawah 100 juta sampai mobil-mobil premium. Kalau alternator itu kita ada KW sama ori. Untungnya yang sekarang kita ada 4 KW. Kalau zaman dulu filter oli, filter udara itu harus ori. Harus ori. Harganya mahal, antara 300-400 gitu kan. Kalau sekarang yang sekarang KW banyak KW, dan sekarang itu dari bengkel resmi pun dia punya 4 ori, cuman level yang kedua, namanya AC Delco. Oh, AC Delco. Itu mobil-mobil Eropa juga banyak tuh, AC Delco. AC Delco itu lisensinya dari GM. Dia resmi dan ori. Cuman dia harganya diturunin, disamain mobil Jepang yang ada di Indonesia. Jadi lebih murah. Jadi itu kayak masuknya ori, cuman harga KW. Harga KW. Jadi kayak kalau Jepang mungkin Denso gitu. Ya, betul. Dia mulai lebih ke OM sih. Oh, EM ya. ATPM-nya itu. Kayak misalnya filter itu harganya berapa nih, Mas? Kira-kira? Kalau filter masih terjangkau di antara di bawah 100.000 sih, Mas. Di bawah 100.000. Filter kayak filter udara, filter AC di bawah 100.000. Ini kayak ini alternator nih berapa nih kenanya? Kalau alternator ini KW kita harganya 1,5 kalau nggak salah. Oh, sama dong, 1,5. Mobil-mobil Jepang yang kurang lebih begitu. Tapi KW-nya juga, yang maksudnya KW-nya itu juga yang ada mereknya bagus gitu ya? Ya, KW-nya itu bukan kita ganti dengan yang mobil lain, bukan. Kan untuk bawaannya Captiva. Untuk bawaannya Captiva. Jadi nggak perlu berubah dudukan, nggak perlu ubah fan belt dan lain-lain. Jadi PNP langsung. PNP langsung. Ya. Terus kalau biasanya yang paling sering nongol itu apa untuk Captiva ini penyakitnya? Kalau Captiva jarang sih, Om. Cuman dia ini banyak kan sensor. Sensor. Sensor itu karena
Mobil ini ya karena sensor kan elektrik sifatnya ya kan. Iya. Dia kadang-kadang yang kotor doang gitu. Oh. Cuman kotor atau memang kalau udah elektrik kan ada umur kan. Iya. Itu harus ganti sih kalau itu. Itu harus ganti. Kita harus scan gimana deteksinya baru kita ganti. Banyak partnya sekarang. Mahal-mahal nggak sensornya? Kalau kayak sensor ABS ini cuma 100 ribuan. Guys, 100.000 guys. Sensor ABS 100.000 Ya, doang. 100 ribuan. Oh, nggak mahal ya. Berarti sensor-sensor juga rata-rata cuma ratusan ribu Ya, aja. 100 ribu. Ya itu kembali lagi karena mungkin kita dulunya mahal, kita cari alternatif, kita datangin part-part Korea. Jadi kita impor sendiri. Oh. Makanya kita ada bengkel dan suku cadang, kita berani untuk impor. Kita juga supply ke bengkel-bengkel lain yang ada di Jakarta. Oke, jadi ada part alternatifnya Nah, yang bikin mobil ini jadi pemeliharaannya jauh lebih Nah, mudah. mudah dan murah. Kalau ini bensin ini. Nah, ini bensin. Kalau bensin Ini nih, bensin. kita contoh aja yang ini. Ini juga bensin. ini, Om. Keunggulannya apa sih bensinnya Captiva sama dieselnya? Bensin lebih bandel daripada yang diesel. Oh, lebih bandel. Iya, Lebih jarang rusak. lebih jarang rusak. Pertalite aman. Pertalite aman. Pertalite aman. Ini kayak ini habis servis apa nih, Mas? Ini dia tekanannya dari apa namanya seal local arch. Oh, seal noken asnya Ya, ini. di sini dia untuk DTC, jadi bermasalah di sensornya itu. Oh, bermasalah di sensornya. Ya. Jadi cuma ganti sensor. Ya, nanti kita cek dulu. Ini kan bersih juga ada kebocoran juga di seal. Nah, sealnya ini murah. Om. Ini berapa nih kayak seal ini nih? Seal ini kan seal cover. Heeh. Ya itu di antara 100 ribuan juga. Ya sama kayak mobil Jepang dong Ya, ya. 100 ribuan. 100 Cuman ribuan. orinya itu memang agak lumayan. Orinya itu antara 400 sampai 500-an. Oh, lumayan untuk orinya. Nah, kalau ori itu biasanya kalau kita bilangnya ketahannya di antara 5 tahunan lah, kita bilang gitu. Kalau yang KW antara 1 sampai 2 tahun. 2 tahun mungkin pemakaian. udah mulai agak rembes Ya, lagi. Getas ya. Oh, getas. Ya, Jadi tergantung dari itu. materialnya ya. Nah, materialnya. Jadi tetap ada Ya, perbedaan. Beda harga 5 kali lipat daripada yang ori. Iya, bener. Gitu. Jadi misalnya ya kayak perawatan rutin, misalnya kayak Captiva itu kita lihat-lihat ke dalam apa, Pak? Silakan. Itu seberapa mahal tuh? Misalnya kayak mau Kalau- servis biasa atau tune Kalau up. Captiva ini kan yang butuhin cuman kalau kayak diesel kan istilahnya nggak ada tune up ya. Kalau diesel kan nggak ada tune up. Jadi yang penting olinya tepat. Oli tepat waktu, Nah, terus kalau ganti oli harus ganti filter. wajib gitu ya? Wajib ganti filter Oli sama filter oli Ya. satu paket. Mahal nggak filter olinya? murah Om, cuman 60.000 ada. Ya sama dong, 60.000. Ada yang 40.000, yang Ada di bawahnya 40.000. lagi. Yang AC Delco itu ada 100 ribuan. 100 ribuan. Itu berapa? Merek kayak Sakura gitu. Nggak ada, kita nggak ada Sakura. Jadi AC Delco itu udah TPM ori, ya kan? Di bawahnya kita ada import Korea, namanya ada Dekos sama Brand. Itu brand-brand Korea kita datengin. Itu cuma 40.000 sama 60.000. Iya, benar. Itu kalau istilahnya jangan percaya kalau nanti ganti oli itu 2 kali, ganti oli baru ganti filter. Itu salah. Om. Oh. Ganti oli harus ganti filter oli. Sekalian. Karena percuma kalau filternya kotor, olinya baru, olinya ikut kotor lagi. Ikut kotor lagi. Makanya filternya langsung ganti Wajib aja. ganti. Nggak mahal ini sih. Ya nggak mahal juga kan. Cuma 60.000 udah ganti aja. Nggak nyampe 1 liter oli gitu kan. Iya, benar. Ya kan? Kalau oli di Captiva itu kita lebih spesifik loh. Oli itu kita fanatik ke bawaannya GM. Oke. Rekomendasinya aja di Lexus Gen 2. Oke. Lexus 2 istilahnya kan. Kalau untuk diesel, untuk spin sendiri, spin seperti ini bensin itu Lexus 1 Gen 2. Gen 2. Nah, itu merek bebas. Kalau merek bebas yang penting Speknya sama. Lexus 1 Gen 2 untuk spin, untuk kasih apa? Captiva dia Lexus 2 Gen 2. Ya, Gen 1, Gen 1. Gitu, Nah, Om. mahal nggak biasanya kalau servis rutinnya biayanya? Kalau servis rutin enggak sih Om, kita mulai dari 100.000 sampai 150 untuk perawatan ganti oli, filter-filter dan lain-lain. Oh, ganti oli, filter-filter, perawatan rutin Nah, lah ya. istilahnya itu. Gitu. Kayak kita kan nanti cek juga filter solar. Kalau filter solar biasanya 2 kali ganti oli. 2 kali ganti oli, ganti Jadi filter solar. dan oli pun kita ini Om, rekomendasinya 5.000 kilo. 5.000 ganti tuh. 5.000. Jangan dilewat ya. Nah, jangan lewat. Ada pun yang batas amal 7.000 lah. 7.000. Batas amal 7.000. Karena ya
mobil kita kan istilahnya 2008, 2007 itu kan udah umur juga. Ya bener. Tingkat kehausannya udah berbeda Nah. sama mobil baru. Lebih baik kita sering ganti oli daripada kita jarang, sakitnya rusak. Sekalinya rusak lebih mahal lagi. Iya, bener. Selain mahal juga repot waktu, Om, ya Oh, kan? iya. Overhaul itu kan harus Harus nginep segala nginep. macam. Ya, benar. Kebetulan ada yang AWD, Om. Nah ini yang all wheel drive. AWD drive. Ini kalau ini AWD-nya sering bermasalah nggak? AWD-nya jarang sih, Om, karena memang dia istilahnya otomatis ya. Iya. Kalau jalan-jalan biasa seperti ini dia nggak aktif. Nanti kalau hujan atau waktu istilah slip dia baru aktif. Kalau butuh jalannya udah mulai licin dia baru aktif. Ya, benar aktif. Biasanya memang kalau gardannya ini kalau AWD-nya rusak, Heeh. itu lumayan tuh. Biasanya kita akalin, kita copot. Oke. Jadi cuman penggerak dua roda. Jadi nggak AWD lagi. Nggak beda, jadi seperti Captiva yang biasa. Oh, jadi kayak Masih aman lah, bisa dicopot pasang. Jadi kalau nggak terlalu ini rumit, menakutkan lah. Terus harganya yang menarik, Om. Kayak ini harganya dia paling 100 sampai 110 lah. Kalau di bawahnya juga masih banyak ada. Padahal di mobil, wede. Ya lumayan, Om. Kita bilang tua juga enggak. Wajahnya masih oke lah untuk Tongkrongannya masih oke. Yang pasti kalau di bawah masih oke banget. Kalau misalnya nih kaki-kakinya, itu Captiva kaki-kakinya itu gimana? Ringkih nggak? Kalau kaki-kaki di Captiva tergolong kuat ya dia. Istilahnya jarang masalah di situ. Cuman karena kaki-kaki kan hubungannya sama karet. Ya. Karet itu pasti ada masanya. Umur. Semua mobil karet pasti ada masanya. Iya, karena didiamin aja akan mengeras. Nah, betul. Dengan seiring berjalannya usia. Nah, apalagi Captiva itu dia istilahnya mobilnya berat. Dia bodinya berat. Jadi sekitar kaki-kaki menurut kita ini Chevrolet masih aman untuk Captiva. Yang biasanya lebih rewel itu di spin. Spin untuk kaki-kaki. Spin. Jadi spin itu memang istilahnya apa ya? Harusnya nggak terlalu ini apa istilahnya untuk lemah gitu nggak. Karena spin itu biasanya mohon maaf dia lebih murah. Harga mobilnya kan lebih murah. Otomatis pembelinya juga istilahnya kalangan menengah ke atas lah yang di arah menengah itulah. Biasanya spin itu kalau udah ganti udah ada kerusakan, biasanya pakai 4 kW. Jadi istilahnya lebih gampang rusak. Karena pakai KW. Nah, kalau dia masih pakai yang orinya dari suspensi, dari apa nih, link stabil, busing-busing. Kalau ori dia kuat. Nah, kalau kayak kaki-kaki ini mahal nggak sih kalau misalnya ganti? Kaki-kaki murah, Om. Untuk Captiva nih. Misal nih kita bahas dari ball joint. Ya. Ball joint terus ada busing arm. Kemudian tie rod, long tie rod. Kemudian dari geteran itu ada engine mounting. Terus kemudian ada support dari shockbreaker-nya. Iya. Shockbreaker itu sendiri. Terus apa ya, yang terakhir CV joint ya. CV joint murah sih, Om. Misal dari kayak long tie rod itu harga di bawah 200, antara 120 225. Long tie rod-nya tuh di bawah 200. Ya. Itu untuk yang OM ya. Yang OM. Terus kayak engine mounting. Engine mounting itu harga 350-an. Itu yang OM. Kemudian apa kita support. Support itu ada yang OM itu di harga 250-an. Kemudian apa namanya CV joint. CV joint itu antara 300 sampai 400 tergantung merek. Ball joint. CV joint. Kita bilangnya Asroda. Oh, 300.000. Ya. Yang mau ke drive shaft gitu. Betul. Jadi yang dari steering ke ban. Ya, dari setir ke ban. Ya, itu kan istilahnya part-part mahal. Itu juga masih terjangkau. Terjangkau banget. Apalagi yang part-part seperti ball joint, terus tie rod, itu kan yang murah, Om. Itu berapaan itu paling? Itu ya 100 ribuan paling. 100 ribuan. Gak mahal ya? Mahal. Kenapa orang pada takut sih pakai Chevrolet ya kan? Spare partnya bisa dilihat sendiri itu ya, nggak mahal. Terus kayak shockbreaker Captiva ini ada 2 macam sih, Om. Orinya ada 2 macam. Iya. Yang ori yang pertama itu yang auto leveling untuk belakang. Dia untuk meredam biar kalau misal bawa beban berat di belakang nggak ambles.
Itu yang namanya auto leveling. Itu yang lumayan mahal. Yang kedua ada yang sama kapasitas bebannya, cuman dia merek kedua aja AC Delco. Itu murah Om. Berapa? Itu harganya 400 sampai 500 ribuan. Sepasang? Atau yang ada lagi yang kawit cuma 300 ribu. Sepasang? Satu aja sih. Oh, satu biji. Berarti sepasangnya 600. Ya, masih oke lah. Oke dong, kalau sepasangnya 600. Nah, Depannya itu di antara 400 ribuan sampai 500. Oh, berarti depan belakang 1,5 lah kurang lebih. Ya, bisa. Yang mahal dari mana ya itu? Saya ada mobil Jepang yang merek adalah Poet, tapi dulu udah dijual. Itu depannya aja 1,5, depannya doang loh. Ya, ini depan belakangnya bisa 1,5. Kalau merek AC Delco sih udah lumayan sebenarnya. AC Delco dia resmi Om, dari GM. Jadi ya ATPM yang masuk ke GM dia jual spare part untuk Captiva dan Speed. Jadi memang spare part OEM lah ya. Ya. Spare part OEM. Jadi untuk kaki-kaki pun nggak mahal guys. Nah kalau ini kita boleh lihat ini ya. Ya, Spin. Nah Mas, kalau ini servis apa nih? AC? AC. Iya. Oh, ini servis AC Pak? Servis AC Pak. Dibongkar semua ini? Iya, untuk mengganti evaporator kan. Oh, karena evaporatornya bener-bener di dalam gitu ya? Di dalam. Jadi dashboard harus dilepas semua. Ini kenapa evaporator bocor? Bocor. Oh, itu biasanya diganti atau masih ada sambungannya atau gimana? Diganti. Mahal nggak sih Pak kayak evaporatornya kayak Spin gini? Evaporator kalau yang ori ya, ori itu saya pikir nggak mahal lah, standar 2,2 2 jutaan mah masih standar lah ya. Kalau ori ya, untuk mobil Jepang juga segitu kurang lebihnya. Ada yang KW juga, KW itu paling di bawah 1 juta. Emang beda kualitas ya. Nah, ini kayak Spin gini nih, sering nggak sih masalah AC? Biasanya? Standar juga sih ya. Maksudnya kayak ini nih, evaporator ini memang tadi saya buka. Ini seumur mobil belum pernah bocor, baru kali ini. Baru kali ini. Ini tahun berapa nih? Tahun 2000 berapa ya? 14 ya, soalnya ya. 14 ya? 2014. Oh, awal-awal keluar. Ya udah 10 tahun lah ya, masih 14. Ini masih yang manual ya. Masih normal. Jadi untuk AC juga nggak begitu mahal juga lah ya. Nggak, kalau Spin tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal, guys. Juga masih. Jadi masih standar ya Pak ya. Jadi gitu tuh. Ini kalau enak ya kalau kita main ke bengkel spesialis ya kan, yang datang kan udah pasti terkenal kan, spesialisnya Chevrolet. Jadi untuk semua standarnya udah sesuai dengan Chevrolet. Ya. Terus penyakit Chevrolet juga pasti udah hatam. Kira-kira penyakitnya di mana, yang perlu diganti apa. Jadi kecil kemungkinan yang namanya salah diagnosis. Nah, kalau salah diagnosis kan, ya kan ganti spare part yang belum rusak. Jadi biayanya 2 kali lipat. Saya mau nanya lagi, ada sedikit pertanyaan lagi. Kalau misalnya turun mesin, overhaul nih, habis berapa sih untuk Captiva, baik bensin, diesel, atau Spin juga misalnya? Kalau overhaul ini Om, kita bicara globalnya ya. Kita bicara pahitnya ya. Pahitnya? Paling pahit itu kita di angka 30. 30 juta? Itu paling pahit. Itu semuanya diganti? Ya, semua ganti. Itu istilahnya kita kayak istilahnya beli mesin baru lah. Istilahnya. Ganti baru, semuanya diganti? Iya, itu yang paling paling istilahnya paling pahit. Iya, kalau yang biasanya? Kalau biasanya cuma di angka 5 juta sampai 6 juta. 5 juta, 6 juta itu biasa itu di overhaul paling ada pergantian. Ganti packing atas. Packing atas, ring-ring gitu. Ya, itu kayak istilahnya kayak metal-metal. Metal-metal jalan, metal bubut, duduk. Misalnya, ya, bubut. Ya, seperti itu. Ring seher gitu ya? Ya, kalau ring seher kita lihat biasanya kita tidak selalu harus ganti sih. Kita harus lihat dulu ini masalahnya di mana aja, apa yang perlu diganti. Jangan nanti diganti part yang tidak seharusnya. Oke. Kadang ada yang gini Om. Kadang biasanya masalahnya terjadi di daerah sih. Misal kayak overhaul itu kita diganti piston mobil lain misalnya gitu. Yang diameternya sama atau gimana. Disubstitusi. Nah, itu kanibal. Justru masalahnya salah. Kayak misalnya alternator, yang paling gampang alternator itu kan biasanya sering itu karena alternator kan biasanya listrik kan. Iya. Itu diganti yang dia pengennya murah, diganti part Jepang. Padahal yang Captiva untuk Captiva pun itu murah juga gitu. Iya. Nggak perlu pakai yang lain, nanti ganti dudukan dan kayak kompresor.
Kompresor itu kan kita juga masih ada sih untuk spin, Captiva dan lain-lain itu masih ada. Nggak perlu diganti-ganti kompresor Jepang. Biasanya kalau spin biasanya dipakai Avanza lah. Dia bilangnya untuk Avanza itu lebih awet. Nggak juga. Kan kalau part gini ada umur. Bener. Semua Avanza juga AC rusak gitu kan. Iya bener. Spin juga rusak. Lebih baik diganti ke bawaannya. Itu bawaannya juga kayak kompresor mahal nggak? Kalau kompresor untuk spin itu di angka 3 jutaan. 3 jutaan masih itu ori. Original ya? Original GM, bukan merek-merek lain, bukan. Kalau original mobil Jepang juga kurang lebihnya nggak jauh dari itu. Ya, yang penting original. Yang original itu bisa bertahan di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Ya kalau kayak gini, ini umur mobil sudah 10 tahun ya kan? Iya, udah 10 tahun. 10 tahun. Kompresor masih oke. Masih oke. Cuman karena evap itu di kotoran, Om. Bener. Karena evap itu kan dia di dalam ya kan, jarang dibersihkan. Kalau udah mampet, akhirnya ya jebol, bocor ya. Biasanya kalau mampet itu karena filter AC, Om. Jarang diganti. Filter AC jadi diganti. Filter AC paling 60.000, 70.000 ya, HW yang ori cuma 100 ribuan. Filter AC itu murah meriah, guys. Sepele. Kalau kayak overhaul di sini ada. Ini ada Matic. Overhaul. Ini overhaul Matic. Overhaul Matic, Om. Oh, turun Matic nih, guys. Turun Matic. Ini Maticnya sering nggak sih bermasalah? Kalau Matic dia ini, Om. Biasanya masalahnya bukan karena mobilnya sih, lebih ke user pemakainya. Itu kenapa jarang ganti oli Maticnya? Nah betul, ganti oli Matic yang telat biasanya, Om. Oke. Kali oli Matic yang telat dia kan nanti kan biasanya oli itu kan kalau dipakai terus ada masanya sih, Om. Iya benar, ada umurnya. Jadi lebih mungkin keencerannya juga udah berbeda. Viskositasnya udah berbeda. Kayak ini Matic. Kita pilih ini part-partnya kan. Iya. Dia ada yang aus, ada yang enggak. Kita ganti yang ausnya aja. Ini kayak koplingnya ya? Ya, kampas kopling kan banyak ini. Banyak kampas kopling kan ada berapa lapis nanti kita pilih yang mana yang rusak, kita ganti. Masih ada partnya. Oh, partnya ada. Masih ada. Kalau turun Matic nih rata-rata habis berapa? Kalau turun Matic ini tergantung sama part kalau ini ya, Bang. Iya. Kalau kita bicara pahit lagi. Bicara pahit lagi antara 8 juta sampai 7 juta. Nggak mahal sebenarnya 8 juta 7 juta turun Kalau Matic. ganti gelondong gini sama aset sama ini, kita pernah juga karena memang udah terlalu parah rusaknya, nggak bisa di per part gitu. Di antara 15 sampai 20. 15 sampai 20. Kondisi copotan Matic-nya. Tapi kalau diganti turun doang sekitar 8 jutaan. Ya. Berarti kalau turun mesin juga sebenarnya kalau turun mesin rata-rata di 5 jutaan. Masih sama. 5 jutaan sih sebenarnya masih standar ya. Standar. Kalau yang 30 juta itu udah banyak banget berarti banyak diganti. Banget itu sama kita beli mesin, Om. Itu mungkin piston diganti, stang seher diganti, metal jalan diganti, metal duduk diganti, semua diganti itu ya. Sampai kepala silindernya juga klep-klepnya semuanya diganti sampai itu istilahnya ya kita beli mesin baru. Mesin baru itu sih. Ya kalau itu sih kalau yang diganti sebanyak itu mobil Jepang juga habisnya nggak akan jauh dari segitu. Kalau turun mesin gitu kita mesin istilahnya overheat gitu. Overheat misalnya oli nyebrang. Ya kan, terus oli nyampur sama air. Itu antara 6 sampai 8 lah. 6 sampai 8. Gitu. Oh ya, kalau untuk spare part sebenarnya nggak usah takut untuk Chevrolet. Zaman sekarang kita di HP juga bisa. Oke. Di HP juga bisa kita beli part lewat HP, ke Tokopedia juga bisa. Oke. Kebetulan kita juga ada Tokopedianya. Oh ada? Tokopedia. Kemudian kalau misal mau beli langsung on the spot juga kita ready stock. Boleh lihat ya? Silakan ke belakang. Yuk kita ke belakang nih. Wah ada Trailblazer nih. Wah ini juga. Ini ganti ECU, Om. ECU? Ya. ECU-nya mahal nggak? Kalau ini hampir 30. Wow, lumayan. Ya. ECU dia baru soalnya ori gitu ya? Ya, ori. Oke. Nah, ini untuk spare part-nya. Oh, jadi komplit ya tersedia di sini ya spare part-nya ya. Ada, Om. Itu terbagi sama kita jadi dua sih Ori sama KW. Nah, kayak ini AC Delco. Kalau AC Delco masuknya yang ori. Ori. AC Delco ini ori. Ini filter murah, Om. Ini punya Captiva yang kaleng. Cuma 30.000. Filter ori 30.000. Ini sama kayak Xenia ini. Iya kan? Xenia juga 30.000-an. Itu pun merek yang ini ya, yang kayak Denso atau Sakura kayak gitu ya. Ini orinya. Ini orinya. Lisensi GM.
Lisensi GM. Iya, AC Dirgo lisensi GM. Masuknya kalau kita bilang AC Dirgo itu ori. Ori. Iya. Nah, ini contoh kalau yang Ini OM. OEM lah, Iya. Lukratek Jerman itu. Om. Jerman, filter bensin. Iya. Mobil apa? Blazer. Berapa duit? 70 ribuan. 70.000 guys. Gitu. Masuknya ini istilahnya OM tapi berkualitas, Om. Iya. Jadi yang OM-nya juga yang kualitasnya yang nggak kalah lah ya. 70.000 spare partnya. Ya kalau filter sih pakai spare part yang mungkin nomor 2-nya nggak ada masalah ya. Nggak masalah, karena filter itu emang sifatnya fast moving ya. Fast moving, karena kan yang harus penting wajib ganti. Rutin diganti. Gitu. Jadi ini teman-teman juga tuh, ini kayak packing sini juga komplit ya kan. Wah, spare partnya luar biasa. Jadi kalau ada teman-teman yang punya Chevrolet bisa datang ke sini, Ya. beli spare part bisa ke sini langsung. Atau ada Tokopedia-nya juga. Ada Tokopedia di Chris Motor Chevrolet. Cari ada di Tokopedia. Chris Motor Chevrolet. Terima kasih banyak nih Mas Ya, Panji. ya, Ini kita sama-sama. udah mampir ke bengkelnya ya. Ini bengkelnya memang rame banget nih untuk Chevrolet nih kayaknya nih. Kayaknya ini udah pawangnya Chevrolet. Karena itu penting Mas. Untuk mobil-mobil yang sekarang bisa dibilang dealer resminya udah nggak kelihatan kan. Kayak Chevrolet, Ford. Salah satunya supaya kita mendapatkan perawatan yang tetap prima yaitu bengkel spesialis. Betul. Ya kan? Karena kan bengkel resminya udah nggak ada. Nah, bengkel spesialis kan menawarkan harga yang lebih terjangkau dengan kualitas yang sama, ya kan? Dengan juga pengetahuan yang sudah kayak Masnya juga pernah di bengkel di Chevrolet ya. Jadi udah nggak ada masalah. Jadi juga untuk menghindari kalau mobil-mobil Amerika, Eropa yang kayak gini kadang-kadang kan salah bengkel bisa jadi mahal. Bisa salah diagnosis, bisa juga entah salah harga, entah disalah-salahin harganya. Jadi, wah ini mobilnya Chevrolet Amerika dimahal-mahalin kan gitu kan. Akhirnya kesannya jadi mobil Chevrolet itu mahal. Mahal. Yang balik lagi jadinya harga jualnya ya kan. Aduh, ini mumpung Chevrolet belum mahal, teman-teman yang mau pakai Chevrolet nggak usah khawatir kalau begitu. Tinggal bawa aja ke Chris Motor, semuanya beres. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.